Halo Terampil People, jumpa lagi dengan saya. Jadi kita udah tahu kan tadi gimana kita dari cari message dalam brief, kita harus mastiin briefnya seperti apa, terus message-nya seperti apa. Itu kita juga sudah coba bikin ID statement dari situ, dari brief, dari SPO tadi, kita combine dengan K, angle-angle untuk ID statement. Dari situ kita juga bisa langsung dapat tuh ada berapa banyak ID statement. Dan di sini sebenarnya adalah nggak cuma pertama-tama menurut saya adalah kita harus banyakin kuantitas juga. Jadi ketika nanti store ide ke tim gitu nggak bisa cuma 1 atau 2. Kita ada 20 angle berarti seharusnya setiap hari kita bisa nyetor 20 ide itu, 20 angle ide. Nah, dan dari situ sebenarnya kita bisa tahu juga gimana sih cara nyortir dari 20 tadi, mana yang kira-kira bagusnya akan dieksekusi. Karena nggak mungkin semua kan, dari sekian banyak tadi hanya ada beberapa yang dieksekusi. Terus kita jadi juga udah tahu dari ID statement yang terpilih harusnya bisa dikembangkan ke berbagai medium output. Apapun itu, mau dari output paling kecil seperti kevi, brosur, spanduk, sampai ke misalnya outputnya adalah kita bikin cerita audiovisual kayak TVC atau web series dari satu statement tadi. Semoga dengan tadi yang disampaikan teman-teman kreatif dan copywriter itu jadi tahu tuh kemampuan teknis apa sih yang harus digunakan ketika mau mengembangkan ide atau ketika mencari ide. Jadi ada urutan yang memang kita harus penuhin. Kita harus pastiin dulu subjek, predikat, objek dari tiap message dan kemudian kita memang akan nyari, akan mengcombine dengan K sehingga itu jadi kalimat ide. Terus di sini mungkin juga teknis tentang subjek, predikat, objek ini. Terus di sini teknis impactful copywriting di mana kita menggunakan subjek, predikat, objek, keterangan ini itu sebenarnya bukan satu-satunya cara yang bisa dipakai oleh copywriter sebenarnya. Jadi masih ada banyak cara lain untuk mencari ide ataupun untuk teknis pembuatan copy. Tapi menurut saya ini cukup impactful karena selama ini dari dulu ketika saya jadi copywriter ataupun masuk sekarang ke creative lead, itu ini bisa saya andalkan, ini bisa saya pakai di banyak medium. Ini bisa pakai untuk campaign yang sifatnya kecil atau campaign yang sifatnya gede 360 misalnya. Campaign dari yang cuma bikin TVC sampai campaign yang harus melibatkan ada sosial media ataupun brand partnership sebenarnya. Jadi ini akan sangat berguna ketika kita cari ide ataupun mengembangkan ke pencarian mediumnya. Sama yang terakhir, teknis tadi tentang subjek, predikat, objek, keterangan tadi itu akan jadi sangat impactful kalau itu juga diimbangin sama attitude kita sebagai seorang copywriter sebenarnya. Jadi copywriter itu memang harus jadi orang yang akan mengkoleksi kata pernah sih. Dia harus lihat semua, dia harus jangan bilang enggak ke sesuatu. Mau diajak main ke sana ke sini, mau diajak makan ini itu, dia nggak boleh orang yang punya pantangan. Karena selama itu jalan, sebenarnya dia punya banyak wawasan tuh. Dia ngelatih kepekaan juga. Selama dia punya banyak wawasan dan dia ngelatih kepekaan, dia tuh akan gampang nanti ketika dia mencari K itu tadi. Ketika dia harus nyusun kalimat SPO dalam kalimat ide SPOK, dia akan mudah banget. Karena dia punya banyak pengalaman untuk itu, dia punya banyak cerita untuk itu gitu. Jadi itu yang harus terus dikejar. Sama yang kedua, attitude yang harus dimiliki oleh kreatif dan copywriter itu ada hal yang dia harus jadi orang yang berani sebenarnya. Karena itu tadi, K itu akan sangat unik sebenarnya. K itu berbeda-beda. Tapi dia harus berani ngomong itu. Karena kreatif itu kuncinya sebenarnya cuma di bagian berani. Orang berani untuk ditertawakan, orang berani untuk punya pandangan lain. Orang berani untuk eksekusi sesuatu yang mungkin hari ini nggak lazim gitu. Tapi selama dia berani sebenarnya, ada daya juang di sana, itu pasti akan bantu dia ketika dia bikin kalimat ide, ketika dia nanti menyampaikan SPOK-nya. Jadi saya yakin keberanian itu juga jadi hal yang paling kunci di sini. Terus yang ketiga, sebenarnya kita tahu bahwa copywriting itu memang kayak tadi, kenapa sih copywriting penting gitu? Copywriting penting karena sekarang era konten, sekarang era marketing gitu kan. Setiap orang adalah marketer untuk dirinya gitu loh. Tapi di sini sebenarnya ini adalah tentang seni pandangan sebenarnya. Kita punya pandangan apa sih dalam hidup gitu loh. Karena pada akhirnya copywriting itu nggak cuma untuk menyampaikan produk atau brand. Sebenarnya copywriting itu cara untuk menyampaikan pandangan gitu. Apa hal-hal yang pengen kita ubah di dunia ini sebenarnya sangat bisa dari situ. Kita bisa buka pandangan. Sebagai contoh gini, zaman dulu kita tahu yang namanya orang kan selalu bilang rezeki itu pasti ada gitu kan.
Tapi dengan copywriting yang tepat sebenarnya kita bisa bikin budaya baru, kita bisa mengubah sesuatu gitu. Rezeki akan ada kalau kita mengusahakan dan kita tahu cara ngaturnya. Hal seperti itu yang harusnya copywriting bisa lakuin. Kita bisa bikin sesuatu yang lebih gede ketimbang komunikasi sebuah brand. Itu kenapa sekali lagi impactful copywriting teknik ini hanya akan jalan. Ini hanyalah teknis, tapi ini hanya akan jalan ketika teman-teman punya wawasan sama punya kepekaan untuk mau melakukan ini semua. Sekian untuk impactful copywriting teknik bersama saya Arya Saloko. Semoga dengan ini sangat membantu untuk teman-teman nanti berprogres ketika harus mengerjakan pekerjaan yang ada kaitannya dengan copywriting, ataupun teman-teman yang baru mau mengawali karir untuk sebagai copywriter. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.